salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrajna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil hilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa hakadha kanu yatawarra'una falidzalika wufiqu lil ilmi wan nashri hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah. Begitulah mereka sangat wara' di dalam hal itu, sehingga mereka kemudian diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menyebarkannya, sehingga nama mereka tetap kekal sampai hari kiamat. Wa wassa faqihun min zuhadil fuqaha talibal ilmi an yataharraza anil ghibati wa an mujalasatil miksar. Wa qala man yuksirul kalam yasriku umraka wa yudayyu awqatika. Dan telah berwasiat seorang faqih, seorang alim yang zuhud, salah satu daripada santri, hendaknya dia itu menjauhi dan menghindari pekerjaan ghibah, dan juga duduk dengan orang yang banyak bicaranya, dan berkata bahwasanya orang yang banyak bicaranya itu akan mencuri umurmu dan menyia-nyiakan waktumu. Wa minal wara'i an yajtaniba min ahli fasadi wal ma'asi wat ta'til. Dan termasuk pula daripada wara' yang harus dijalankan oleh seorang santri, hendaknya dia itu menjauhi, menghindari pertemanan dengan orang-orang yang suka merusak di bumi ini, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang pengangguran. Akan tapi harusnya dia lakukan wa yujawirus sulaha, hendaknya dia itu berteman dengan para orang soleh. Fa innal mujawarata mu'siratan, karena sesungguhnya pertemanan itu atau lingkungan itu sangatlah berpengaruh. Masih kita terkait dengan tata cara membahas bagaimana cara mencari dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bagaimana para ulama itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu tidaklah mudah, tapi dengan susah payah, penuh rintangan, penuh hadangan.
Tentunya rintangan dan hadangan itu datangnya daripada setan, hawa nafsu, dan juga cinta dunia. Oleh karena itu maka pengalaman mereka melewatinya, melewati hadangan demi hadangan, cegahan demi cegahan itu kemudian dituangkan dan menjadi sebuah nasihat untuk kita semuanya. Harapan mereka supaya kita itu menjadi seperti mereka, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita mendapatkannya. Di antara yang diwasiatkan dan dinasihatkan kepada kita adalah kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya kita itu menghindari pekerjaan-pekerjaan maksiat dan pelaku-pelakunya. Kenapa demikian? Karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh. Kita berteman dan pertemanan itu teman kita itu sangat mempengaruhi akan perilaku dan watak serta tabiat kita. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-bi'ah tu'assiru, al-bi'ah tu'assir, al-bi'ah tughayyiru tiba'. Lingkungan itu bisa mempengaruhi tabiat manusia. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada agama teman-temannya. Kalau temannya itu baik, maka dia akan menjadi baik. Temannya itu tidak baik, maka tidak baik pula. Kemudian Nabi SAW mengibaratkan dan mengumpamakan dalam hadisnya supaya kita menghindari lingkungan yang tidak baik itu, bahwasanya lingkungan yang baik itu diumpamakan seperti penjual minyak wangi, sedangkan teman yang tidak baik adalah diibaratkan seperti tukang las. Kata Nabi bahwasanya kalau kita punya teman seorang yang penjual minyak wangi, nanti suatu waktu mungkin dia itu akan menyodorkan minyak wangi itu untuk ditanya, misalnya bagus enggak, enak enggak aromanya dan sebagainya, sehingga dia kemudian kecipratan, kebagian, dan merasakan bagian daripada indahnya atau segarnya, harumnya daripada minyak wangi itu. Kalaupun dia tidak dikasih, tidak diberikan coba, maka paling tidak dia itu akan mencium bau-bauan yang segar, harum dari minyak wangi itu dia akan tercium karena dia berada di sampingnya, berada di dekatnya. Nah, itulah perumpamaan daripada orang-orang yang baik. Tapi perumpamaan orang yang tidak baik itu oleh Nabi diumpamakan seperti tukang las. Kalau seumpama kita itu dekat dengan mereka, maka paling sedikit minimal kita akan mencium bau yang tidak enak. Dan bisa jadi karena kita dekat dengan mereka yang selalu terkait dengan api las itu ya, nah, sehingga bisa jadi api itu terpercik kena baju kita sehingga baju kita menjadi bolong karena terbakar dengan api daripada las itu. Mau tidak mau pasti kena suatu waktu, karena kelamaan dia itu mungkin pertama kali dia menghindar, menjauh, tapi lama kelamaan karena mendekat terus sampai akhirnya dia akan kena percikan api itu, atau paling tidak dia itu akan mencium baunya yang tidak enak itu dari karbit itu dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh. Kalau kalian bertanya, kenapa para santri itu yang mondok di pesantren itu bukan yang pulang pergi ya, tapi yang di pesantren itu begitu cepat perubahannya, sehingga 3 bulan saja kalian berada di pesantren itu kalian langsung akan berubah drastis signifikan daripada 3 bulan yang lalu sebelum kalian mondok. Kenapa demikian? Yang pertama karena zikir yang kalian baca itu. Karena setiap zikir yang kalian baca itu akan menghancurkan kerak-kerak yang ada di dalam hati yang disebabkan oleh dosa.
dan dosa itulah yang kemudian memberikan pengaruh yang negatif di dalam kehidupan kita, dan itu ditampakkan dari dohirnya sehingga kelakuannya tidak baik dan sebagainya. Itu karena dosa, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, iza amila ibnu adam zamban, atau iza aznaba ahadukum nukita fi kalbihi nuktatan sauda. Ketika seorang itu berdosa, maka kemudian dituliskan dalam hatinya itu, ditancapkan dalam hatinya itu noda hitam warnanya. Kalau dia bertobat, hilang itu nodanya. Kalau dia tidak bertobat dan Allah tidak memberikan tobat kepadanya, akan menumpuk hitamnya sampai hitam itu kemudian akan menyeluruhi semua hatinya, dan itulah yang disebut bal rona ala qulubihim bima kanu banyak tempat-tempat indah di dunia itu yang membuat kita takjub. Mungkin berlebihan kalau kita sehingga zikir itu diantara yang bisa menghilangkan, menghancurkan, membinasakan titik hitam karena dosa yang dilakukan itu. Di bumi. Inilah yang tempat pertama. terindah di dunia yang akan membuat kita yang takjub. kedua, namun karena lingkungan buat tentunya. yang belum subscribe, ayo dong klik tombol Di sini subscribe orang-orang dan baik semuanya. aktifkan juga lonceng notifikasinya. Nggak ada orang yang bawa Oke? HP, nggak ada orang cerita film, nggak ada orang yang cerita sinetron, nggak ada orang yang cerita maksiat, semuanya itu baik. Salar de Uyuni, Kemudian yang Bolivia. ketiga, kenapa begitu cepat Salar de Uyuni perubahannya? merupakan danau Karena garam terbesar di di dunia. pondok pesantren itu mau tidak Terletak di mau tenggara itu Pegunungan konsisten Andes dan komit. memiliki ketinggian sekitar Istiqomah itu bisa kita 3.650 dapatkan di di pondok atas permukaan pesantren. laut. Karena kalau nggak Danau istiqomah garam ini terpaksa kita merupakan kena hasil dari proses alami sanksi. bertahun-tahun. Gitu. Dulunya, Sehingga apa? di sini Belajar merupakan untuk danau istiqomah purba di pondok raksasa yang pesantren ini. kemudian Istiqomah mengering itu secara bertahap, merupakan lalu menjadi padang garam rumusan luas. yang paling Salah satu utama yang istimewa di untuk sini mendapatkan adalah fenomena kesuksesan cermin dalam raksasa. segala hal, Fenomena baik ini urusan bisa dunia disaksikan di maupun bulan urusan Desember akhirat, itu hingga adalah Februari. istiqomah. Hujan yang turun dan menggenangi padang Istiqomah garam di rumah membuat tempat ini sulit. menjadi sangat-sangat Istiqomah di pondok indah. pesantren mudah. Wow, Kenapa? indah Mau tidak mau. banget. Sehingga lama-kelamaan karena istiqomah, maka terus terbawa menjadi sebuah tabiat. Nah, karena tiga hal itulah kemudian para santri dan santriwati di pondok pesantren itu cepat mendapatkan perubahan dengan cara signifikan. Itu karena itu. Zhang Ye dan Xia, Cina. Ini Begitu merupakan pula gunung sebaliknya. pelangi yang terdapat di provinsi Gansu, negara Tatkala Cina. kalian pulang ke rumah, Lipatan gunung berwarna-warni kalian menyerupai berbaur pelangi dengan mereka terhampar yang di tidak lahan lagi seluas seperti lingkungan di pondok 322 pesantren. kilometer persegi. minimal Keindahan seperti warna-warni keluarga gunung kalian ini saja, berasal dari ya, fenomena bukan geomorfologi keluarga petrografi, atau teman-teman yaitu yang berupa mengajak kepada pembentukan maksiat, formasi batuan tapi dari keluarga pasir kalian merah dan saja. mineral yang terjadi sejak zaman Berdasarkan Kapur. pengalaman kalian sendiri, Keindahan tentunya gunung kalian pelangi pasti yang punya menakjubkan pengalaman. membuat tempat ini menjadi Dan Ustaz destinasi sebagai wisata pengasuh yang selalu sangat Ustaz populer di negara Cina. Amati tatkala kalian tuh pulang ke rumah, baik itu karena sakit ataupun karena alasan yang diperbolehkan, Air terjun karena sejalan Vos, perkawinan, Islandia. kakak kandung, Islandia memang atau terkenal atau dengan keindahan saudara alamnya. kandung, Salah satunya ataupun air terjun bibi sejalan kandung, Vos. maka biasanya Ustadz Air izinkan terjun ini bahkan 3 hari disebut pulang ke sebagai rumah, lukisan hidup walaupun di dia dunia. tidak pernah keluar Itu dari karena pondok air terjun ini pesantren memiliki setahun, pemandangan yang sangat-sangat balik indah. ke pondok sudah lahir. Keindahan air terjun ini bisa kita Hanya nikmati 3 hari dari saja. berbagai sisi. 1 tahun Air itu terjun yang pendidikan terletak di Islandia istiqomah, bagian 1 selatan tahun ini itu merupakan salah satu akan air terjun pudar tertinggi hanya di dalam dunia. waktu 3 hari. Tingginya mencapai 60 meter. Nah, sehingga kalau tidak terpaksa Ustaz tidak izinkan. Untuk apa? Untuk kebaikan kalian. Karena untuk menghilangkannya itu susah lagi, nunggu beberapa minggu sampai beberapa bulan baru hilang lagi. Sementara apa yang kalian lakukan sekarang itu adalah masa depan kalian. Isle of Oleh Skye, karena cuma Skotlandia. bukan semuanya yang paham. Isle of Kalian nggak Skye paham merupakan sekarang sebuah ini pulau di karena yang kalian Skotlandia. rasakan itu Pulau ini beda memiliki dengan banyak hikmah yang sekali akan wisata kalian alami petik yang nanti di masa yang akan menakjubkan. datang. Ada air terjun, danau, kawah, dan bukit yang indah. Tapi dengan ketika rumput kalian tuh hijaunya. nanti Juga tebing-tebing di masa indah yang akan datang, terbentuk kalian secara amati, kalian alami. cermati, kalian Karena evaluasi, keindahan alamnya, pulau dengan kalian populasi introspeksi 10.000 orang diri, ini baru kalian akan menjadikan pahami, oh pariwisata ternyata sebagai primadona ekonomi masyarakat. keluar masuknya kalian ketika di pesantren itu akan menggagalkan, bahkan akan menimbulkan suatu hadangan yang lebih besar, sehingga yang tadinya dia itu sudah betah, bagus,
istiqomah dan sebagainya. Akhirnya Gunung Roraima, banyak keluar, Venezuela. banyak ketemu, akhirnya dia nggak betah. Ini merupakan salah satu gunung ajaib Itu di antara di dunia. sebabnya. Puncak Kenapa? gunungnya Lingkungan. datar seperti meja. Maka tak Nah, oleh heran karena itu, gunung ini maka dijuluki Table Mound. Circle ini atau lingkungan Gunung Roraima ini disebut sebagai dunia sangat yang hilang mempengaruhi dari zaman seseorang. purba. Karena kalau kalian ke sini, kalian Sehingga, akan dibuat melongo dengan ambil kombinasi satu contoh, aneka kita keindahan sehat alam di dalam badannya. satu kawasan. Tidak ada Bayangin sakit. aja, ada air terjun, Nggak ada kolam sakit alami, rohani, lembah yang nggak ada sangat sakit indah, jasmani. sabana, Kemudian dan kita masih banyak kumpul lagi. Meskipun bentuk di puncaknya tempat kotak, tapi orang untuk sakit, akses ke puncaknya tidaklah penampungan sulit. orang sakit, Karena pemerintah bukan Venezuela untuk merawat sudah mereka, membuatkan tapi tangga untuk kita menuju berteman dengan puncaknya. mereka, berkumpul dengan mereka. Gunung ini seperti gambaran gunung Kita fiktif tinggal nunggu yang waktu ada saja, di film lama-kelamaan Jurassic kita Park. pasti ketularan. Sangat menakjubkan. Kalau kita berkumpul sama orang Budisan, gatelan, ya lama-kelamaan kan kita akan gatelan. Kita kumpul sama orang sakit jiwa, Gunung Tianzi, lama-lama juga Cina. sakit jiwa. Satu lagi Kenapa? nih Namanya tempat juga orang menakjubkan sakit. di Cina, yaitu Gunung Tianzi. Nanti nggak? Hal yang Nah, jadi membuat biar gunung paham ini unik kalian. adalah gitu. menawarkan pemandangan seperti oleh di karenanya, film Avatar. Jejaran batu para tinggi ulama, dengan jumlah yang termasuk banyak diantaranya dan diselimuti mu'alif dedaunan taklim yang mutalim itu benar-benar memanjakan menghimbau mata. kepada Yang kalian paling hendaknya menakjubkan jauhi adalah segala saat Gunung maksiat, Tianzi diselimuti awan. karena Membuat segala gunung macam ini maksiat itu seakan-akan bisa melayang mencegah di dan atas penghambat awan. daripada Sangat-sangat kalian indah. mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kalian cari itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itulah yang kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man yuridillah bihi Danau khairan Plitvice, Kroasia. yufaqihu fiddin. Siapa saja Inilah danau yang yang disebut-sebut dikehendaki sebagai oleh Allah terindah Ta'ala di dengan dunia. kebahagiaan, Danau yang kemudahan, terletak di kelancaran pegunungan Kars, urusannya, Kroasia ini menawarkan pemandangan keberkahan yang dan sangat sebagainya, menyejukkan. Airnya yang jernih, maka Allah pepohonan akan yang hijau, lintaskan dan dalam serangkaian air hatinya, terjun berikan kecil yang taufik sangat kepadanya menakjubkan. untuk belajar ilmu Total agama. ada 16 Ilmu agama danau itu ilmu yang tampak bermanfaat menyatu. itu maksudnya. Ke-16 danau tersebut dipisahkan oleh bendungan yang terbentuk secara Nah, oleh karena itu alami. maka persiapan yang paling utama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat selain daripada ketekunan dan kerajinan itu adalah bersihnya hati. Bersih hati dari apa? Dari noda tadi. Raja Noda-noda Ampat. maksiat itu yang Raja Allah Ampat kemudian memang sudah terkenal tancapkan dan keindahannya. tempelkan Kepulauan noda di itu ujung karena Indonesia ini perbuatan maksiat menawarkan yang kita banyak lakukan. keindahan. Di antaranya gugusan-gugusan Nah, supaya kita yang tidak berbuat membentang di maksiat, lautan. Ada banyak jauh daripada gugusan pulau maksiat, kecil di maka Raja jauhi Ampat. lingkungan yang tidak Airnya baik. yang jernih membuatnya semakin indah. Setelah Bukan kita hanya berusaha itu, untuk tidak pemandangan bawah laut bermaksiat, Raja Ampat jauhi lingkungan juga yang tidak baik. sangat Bahkan mempesona. lingkungan yang tidak baik itu Terumbu adalah karang nomor yang satu berwarna-warni dan jutaan untuk jenis kita ikan yang terhindar cantik. daripada Ini adalah salah satu secuil perbuatan surga di yang tidak Indonesia. baik ataupun dosa. Itu adalah lingkungannya itu harus Masih sangat kita banyak tempat terindah siapkan. di dunia. Itu merupakan keagungan dan Tapi kalau kita kebesaran tidak Tuhan Yang siapkan, Maha Kuasa. mau tidak mau, Terima kasih telah menonton. ketika kita berada di Share video lingkungan ini yang jika tidak bermanfaat. baik, Bye. maka kemudian yang baik pun itu menjadi tabu. Yang tidak baik menjadi biasa. Itu yang terjadi. Jadi kebaikan itu menjadi tabu, sehingga karena tabu dia malu melakukannya, karena dikatakan dia itu sok-sokan, atau dikatakan dia itu ketinggalan zaman, atau dia tidak modern, akhirnya dia itu malu, akhirnya berbaur dengan mereka, akhirnya menjadi bagian daripada mereka. Nah, tapi lingkungannya sudah baik, berarti tinggal jaga diri saja, jangan berbuat maksiat. Seperti apa? Seperti kalian nih, lingkungan kalian baik, di kamar kalian baik, di luar kalian baik, di kelas kalian baik, karena di antara orang-orang yang baik. Tinggal apa? Tinggal kalian jaga diri kalian jangan bermaksiat. Kenapa harus menjaga? Karena tetap selama kita itu belum menjadi seorang nabi, dan tidak mungkin kita menjadi seorang nabi, berarti kita itu suatu waktu nanti akan terjerumus ke dalam dosa. Sehingga yang harus kita lakukan setelah lingkungan kita buat untuk kita sendiri dengan lingkungan yang terbaik, maka kemudian cegahlah diri kita daripada maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan dan diperintah oleh Allah. Itu maksiat. Jauh itu, baru kamu akan dapatkan kemudahan demi kemudahan, kemuliaan demi kemuliaan, dan itulah arti daripada ketakwaan dan keimanan. Sehingga dengan ketakwaan imannya tambah tebal, tambah kuat, tambah kokoh, sehingga kemudian kalian akan
mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain karena iman kalian itu, dan terus akan bertambah sampai menjadi hakul yakin setelah ainul yakin gitu. Nah, itu semua memerlukan berproses. Nah, di antara dosa yang sangat berpengaruh kepada kalian sebagai thalibul ilm untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu adalah ghibah, seperti yang disebutkan oleh muallif ini. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah, kata Nabi SAW, zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan terkait dengan saudara kamu, kalau dia dengar dia marah. Tapi kalau dia itu dengar dia bahagia, dia senang, dia gembira, dia tersipu malu karena senang, maka itu bukan ghibah namanya. Misalnya apa? Dia cantik sekali, dia bagus sekali rambutnya, dia bodinya body goal misalnya, dan sebagainya. Nah, itu kalau dia dengar pasti senang, itu bukan ghibah namanya. Ghibah itu membicarakan orang lain, iya ini juga bicarakan orang lain, tapi yang tidak menyenangkan. Kalau dia dengar dia marah. Misalnya apa? Kutunya banyak banget gitu, ketombenya bejibun, kulitnya nggak glowing, kulitnya itu kalau digaruk bersasak misalnya, atau bersisik sehingga keluar apa tanda putihnya gitu. Kukunya seperti kuku setan misalnya. Apalagi wajahnya itu bengkok misalnya. Nah, kan nggak enak didengarnya, itu kan nggak enak gitu. Walaupun tidak ada, maka kemudian sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau ternyata yang kita sebutkan itu ada pada dirinya, bagaimana hukumnya?" Kata Nabi, kalau yang kamu sebutkan itu ada pada dirinya, itulah ghibah. Tapi kalau yang kau sebutkan itu tidak ada pada dirinya, itu buhtan, itu fitnah. Dua-duanya dilarang, tapi yang kedua lebih besar dosanya. Jadi ini sudah ada pada dirinya. Mana ada orang manusia yang tidak ada kekurangannya? Pasti semua ada kekurangannya. Jenong, botak, gitu. Merongos giginya, misalnya tonggos. Faham? Nah, itu kan pasti ada. Semua orang pasti ada kekurangan itu. Faham? Mana ada orang gendut dibilang gendut senang? Gendut, gitu. Dubah, kata orang Arab itu dubah, gitu. Orang gendut itu dibilang dubah. Seneng nggak? Nggak seneng. Orang kurus bilang kayak apa? Kayak beting, gitu. Tahu beting? Itu bahasa Jawa itu. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Gigi, lidi, kayu lidi loh, kayu lidi. Itu beting namanya. Dari saking kurusnya. Kamu jangan keluar ya. Kenapa? Lagi musim angin. Nah, itu ghibah. Di depannya dia, iya sama ghibah itu. Ghibah banget tuh kok di depannya dia langsung gitu loh. Karena apa? Yang terluka langsung hatinya dia. Jangan, biasakan jangan sampai kita melukai hatinya orang. Ghibah itu kenapa di sini disebutkan? Kan banyak maksiat. Kenapa kok disebutkan ghibah itu? Karena kata Nabi SAW, al-ghibatu asyaddu min salasina zinatan fil Islam. Dosanya ghibah itu lebih besar daripada dosa 30 melakukan zina dalam Islam. Nah, tapi harus dipahami, bukan berarti ghibah itu lebih besar dosanya daripada berbuat zina, tidak. Tapi sulitnya untuk menghapuskan dan sulitnya untuk mendapatkan taubat daripada Allah daripada perbuatan dosa ghibah itu lebih sulit daripada kita itu melakukan zina sampai 30 kali.
Kenapa demikian? Karena itu hak adami. Sedangkan hak adami sudah ditentukan dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah taala kecuali sampai yang bersangkutan mengampuni dan memaafkan. Masalahnya kalau ghibah itu disampaikan kepada yang bersangkutan, mestinya dia akan marah. Sehingga sulit untuk mendapatkan maafnya dia. Aku minta maaf ya, aku banyak salah deh sama kamu. Oh, aku maafkan semuanya. Kalau nggak disebutin, ana banyak salah pokoknya. Walaupun berapa salahnya kamu, saya maafkan. Gitu. Tapi kalau sudah disebutkan, belum lain lagi. Aku pernah bilang kamu gini. Oh, dasar kamu ya. Gitu. Lain lagi. Tapi kalau cuma aku banyak salah sama kamu, maafkan aku ya. Nggak cukup seperti itu. Harus sebutkan satu persatu. Aku pernah ghibah kamu gini, aku pernah ghibah kamu gini, aku pernah ghibah kamu gini. Semua disebutkan. Lalu dia itu walaupun sakit kemudian dia maafkan, baru betul-betul kamu itu diterima taubatnya. Tapi kenyataannya yang ada itu ketika orang itu disebutkan apa yang dilakukannya, apa yang disebutkannya dan apa yang diucapkannya kepada orang lain terkait dengan dirinya, maka dia tidak terima. Kenapa? Hawa nafsunya masih meliputi dia. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau kita sudah berghibah, apakah kita minta maaf apa tidak? Katanya ulama, kalau seumpama dengan kita minta maaf akan tambah, dengan kita menyebutkan ghibahnya itu akan tambah meruncing fitnahnya, maka nggak usah disebutkan. Cukup dia bertaubat, berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi, sambil kita itu banyak beristighfar. Allahumma firli wali walidayya wali jami'il muslimina wali zawil haquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Wali zawil haquqi alayya itu siapa? Itu termasuk mereka itu yang punya hak itu. Kenapa nanti mereka yang kita ghibahi itu, yang kita belum meminta maaf kepadanya karena kita takut menyebutkannya akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, itu nanti Allah Ta'ala itu akan nampakkan pahala daripada istighfar yang kita ucapkan itu berbentuk dengan suatu bentuk yang sangat indah, sehingga kemudian bersangkutan itu dia melihat keindahan daripada apa yang kita doakan untuk dia istighfar selama di dunia itu. Maka kemudian gol ya Rabb, ini untuk siapa? Ini untukmu, tapi ada harganya. Yang lainnya itu untukmu langsung kamu ambil bisa, tapi ini ada harganya, ada kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya kamu maafkan dia. Kalau begitu aku maafkan dia. Itu harapannya. Tapi sebelum kita melalui sesuatu yang sulit tadi, ya lebih baik jangan ghibah. Kecuali kalau seumpama dengan berghibah kita dapat uang 100 juta, satu kali ghibah 100 juta, pling langsung itu. Satu kali ghibah atau 10 kali ghibah kita dapat mobil, prank langsung ada mobil. Masih mending gitu loh. Masih mending, artinya kita dapat mobil dari satu sisi tapi kita dapat dosa. Ini sudah kita dapat dosa, nggak dapat apa-apa daripada urusan dunia. Ngapain kita melakukannya? Dan orang biasanya yang melakukan ghibah itu adalah orang yang ingin mengecilkan orang lain, merendahkan orang lain, supaya yang bersangkutan yang kita berbicara kepadanya, dia itu mengatakan, kamu itu lebih baik dari dia. Gitu loh maksudnya. Ya, nggak ada maksudnya, nggak ada tujuannya. Apa tujuannya? Nggak ada tujuannya. Oleh karena itu maka ghibah disebutkan di sini karena ghibah ini salah satu daripada dosa yang sulit untuk diampunkan Allah Ta'ala. Dosa-dosa semacam ini jangan aku lakukan. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat itu tidak akan diberikan Allah Ta'ala kecuali sampai kamu itu bertobat dan tidak ada dosa. Itu diantara syarat utamanya, unsur yang paling utama untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu adalah bersihnya tempatnya ilmu itu. Di mana tempatnya ilmu? Ya di hati, jangan ada titiknya, bersih semuanya, sehingga begitu dapat ilmu manfaat dia langsung tancap di situ. Tapi ketika ada hitam-hitamnya, noda-nodanya karena dosa yang kita lakukan, maka dia sulit untuk menempel. Itu loh. Oleh karena itu maka salah satu contoh daripada apa yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan dosa ghibah dan dosa yang terkait dengan hak orang lain. Apa dosa selain ghibah yang terkait dengan hak orang lain? Banyak. Pencurian, mengambil hak orang lain,
menzalimi orang lain, memfitnah orang lain, kemudian mengejek orang lain, melukai perasaan orang lain. Nah, itu kan terkait dengan orang lain. Nah, dosa-dosa yang semacam ini itu oleh Allah Ta'ala itu akan diampuni dengan syarat dia memaafkan. Masalahnya manusia itu dasar muamalahnya atau bergaulnya dengan kita itu dengan dasar musyaha. Apa arti musyaha? Perhitungan. Kenapa kalian menghormat para ustadz? Karena kalian tahu ustadznya adalah seorang guru yang mengajari kalian, sehingga kalian hormati ustadz. Di mana kalian ketemu ustadz, kalian hormati. Tapi kepada mereka yang tidak pernah kenal sama ustadz, belum tentu dia menghormati ustadz. Itulah manusia. Kamu baik, aku baik. Kamu tidak baik, ya aku bisa jadi lebih tidak baik. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Allah Ta'ala sebelum kau minta maaf, aku maafkan. Sebelum kau bertobat, aku berikan taubat. Nah, makanya Nabi SAW menghimbau, kalau seumpama harus berdosa. Menghimbau artinya, kalau seumpama harus berdosa, karena kita pendosa, manusia itu pasti pendosa. Suatu waktu akan terjerumus ke dalam dosa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam itu tukang salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik pembuat salah itu adalah kalau dia itu tahu itu salah, dia cepat-cepat minta maaf dan dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah gitu. Nah, jadi makanya sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak istighfarnya. Begitu dia tahu itu dosa, astagfirullah, dia menyesal, itu bagus, itu orang baik. Tapi kalau dia itu sudah berdosa tapi dia itu tidak merasa berdosa, itu orang yang fasik, yang keras hatinya, na'udzubillah. Dan biasanya matinya seperti itu, orang seperti itu su'ul khotimah, na'udzubillah. Yang tidak pernah merasa dia itu berdosa padahal dia itu berdosa, tapi dia tidak merasa berdosa dengan apa yang dilakukannya, itu takutnya orang semacam itu meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, jadi supaya kita tahu, dosa ghibah termasuk dosa yang sulit untuk diampunkan Allah Ta'ala. Dengan dasar apa yang diceritakan oleh Nabi terkait dengan Nabi Allah Dawud alaihissalam. Jadi Nabi bercerita setelah memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, jangan kalian berdosa terkait dengan manusia, karena menebusnya itu atau bertobatnya itu atau diterimanya taubat kita itu sulit sekali, karena terkait dengan ridhonya manusia. Sehingga kemudian diceritakanlah Nabi Daud itu kan pada tanggal 10 Muharram Allah terima taubatnya. Taubat dari apa? Dari dosa ini. Padahal itu bukan dosa sebetulnya, tapi karena Nabi tidak mungkin melakukan dosa. Para Nabi, para Rasul itu yang dilakukannya daripada kesalahan itu termasuk daripada goidah yang berbunyi hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin. Kebaikan orang yang baik itu bagi orang yang dekat pada Allah itu merupakan suatu kesalahan, suatu dosa. Dari segi itu, apa yang terjadi begini? Nabi Daud melihat seekor burung yang hinggap kepadanya, mendekat kepadanya, bagus warna bulunya, indah suaranya, sehingga terpikat olehnya. Akhirnya dia ikuti, mau diambil gitu, karena terpikat dengan suara dan juga warna bulunya itu. Mau diambil, hinggap ke tempat lain, menjauh. Mau diambil lagi, hinggap lagi, terbang lagi ke tempat yang jauh, sampai akhirnya naik ke atas tembok. Karena dia sungguh terpikat, akhirnya dia ambil tangga, naiklah ke tembok. Ternyata itu tembok tetangga. Begitu dia itu masuk, begitu dia sampai ke atas tetangga itu, akhirnya ada yang lebih menarik, yaitu perempuan yang cantik. Siapa dia? Tetangganya itu, istrinya tetangga. Kan nggak sengaja ngelihatnya. Kalau nggak sengaja ngelihat nggak apa-apa. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, lakan nadratul ula wa alaikas thaniya. Lakan nadratul ula wa alaikas thaniya. Untukmu pandangan pertama, tapi awas pandangan kedua, dan seterusnya. Boleh kamu itu mendapatkan pandangan pertama, tapi awas dengan pandangan kedua dan seterusnya.
Apa artinya? Nah, namanya pandangan kan nggak bisa dikendalikan. Kita jalan masa nggak memandang, kita jalan mau merem begitu, ya terbentur nanti akhirnya. Setelah terbentur tersungkur, ya kan? Karena mata kita terbejam. Ya, mau nggak mau kan, kalau kita jalan mata kan kebuka. Hanya lihat sana, lihat sini, nggak taunya nggak sengaja kita lihat perempuan atau laki-laki. Mandang kan kelihatan kan kita tahu banget kalau masalah cantik atau nggak cantik, tampan atau nggak tampan kan, ya kan? Oh ini cantik, ini nggak cantik, ini tampan, ini nggak tampan gitu. Biasanya kalau kelihatan yang cantik, pandangan itu akan tetap tertuju kepadanya, ya kan? Nah, di sini ketika kita melihat pertama kali langsung alihkan perhatiannya, pandangannya. Kalau tetap dosa. Ada juga yang mengatakan dosa ini kan pandang pertama dilihat terus-terus, gitu. Pandang pertama gitu. Dia nggak berkedip supaya nggak dihitung pandangan kedua gitu. Kalau berkedip, ini yang kedua. Berdiri lagi, ini ketiga gitu kan. Sehingga supaya dihitung pandang pertama dilihat terus-terus, ditahan, jangan kedip-kedip gitu. Nggak boleh begitu. Jadi begitu melihat langsung dialihkan. Itu berarti orang yang tidak mau membebani diri. Sama seperti kalian sekarang ini kan enak kan? Beda kan seperti kalian waktu di rumah kan, ketika kalian masih dipinjemi HP di rumah oleh orang tua kalian itu. Setiap hari lihat TikTok, Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Sehingga kalian terikat dengan HP itu. Mau tidak mau. Lihat HP langsung pengen diambil gitu. Bahkan kalau seumpama sholat itu boleh megang HP, saya akan sholat dalam keadaan megang HP. Sampai segitunya, iya apa tidak? Jangan bohongi diri. Karena Ustaz juga pengalaman sama seperti kalian. Nah, itulah fitnah. Itu fitnah. Jadi tambah kalian buka 1 TikTok, 2 TikTok, 3 TikTok, Facebook, ini, YouTube dan sebagainya, tambah terkait. Ada lagi gak ya? Kayak tadi ya, asik banget nih, lucu banget. Ada lagi ya, terus gitu. Oleh karenanya supaya kamu itu tidak ketagihan, jangan mulai. Jauhi. Tutup kesempatan. Kenapa? Toh tidak ada artinya. Nggak mengenyangkan, nggak mendatangkan duit. Cuma ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi SAW, min husni islam mar'i tarkuhu malayani. Nah, jadi kalau nggak mau terbebani dengan pikiran dan fitnah, jangan kau buka. Gimana caranya Ustaz? Jangan keluar rumah. Di rumah aja. Jangan buka HP. Jangan buka sosmed. Jangan buka TikTok. Aman, enak, tentram, pikiran kamu enak, tenang, tidur enak. Tapi kalau kamu itu buka TikTok dan sebagainya, mau tidur susah banget. Ngerti nggak? Jadi itu sesuatu yang logis, yang mudah sekali dicerna dan kamu semuanya merasakannya. Kamu semuanya mengalaminya. Nah, cuma tinggal kamu itu bisa mengendalikan nafsu atau tidak, itu saja. Makan yang enak sama makan nggak enak, kenyangnya sama nggak? Keluarnya sama nggak? Warnanya apa? Sama kan? Sama. Bedanya di mana? Di sini nih, di tenggorokan. Udah lewat tenggorokan, habis. Sama aja. Nah, tinggal kamu itu mengendalikan diri, mengendalikan nafsu. Nah, ini sama, tapi ini bisa bikin orang jadi ketagihan. Nah, ini bisa itu aja. Kamu bisa mengendalikan diri kamu aman. Nggak bisa mengendalikan kamu, akan terjerumus dan terus akan ketagihan. Ya seperti itu. Nah, sehingga kalian berada di pondok ini jauh daripada sebab-sebab fitnah dan sebab-sebab maksiat. Nah, itu yang menjadi sebab kalian akhirnya dalam waktu yang singkat kalian itu berubah dengan signifikan, dan semoga terus berubah sampai kalian itu termasuk yang selalu bermimpi Nabi Muhammad. Nah, akhirnya apa? Tanya, siapa itu tetangga? Oh, itu adalah istri daripada tentaramu. Besok taruh di front depan. Taruh front depan, mati. Ditunggu sampai selesai iddahnya. Begitu selesai iddahnya dikawin. Siapa yang nggak mau dengan Nabi Daud? Raja, Nabi lagi. Akhirnya kawin. Nah, begitu kawin, padahal Nabi Daud sudah punya istri 99. Tambah 1 jadi 100. Allah ingin menegurnya.
Nah, maka kemudian ada satu orang datang kepadanya bertanya, mengadukan temannya itu. Kenapa katanya kamu? Ini loh saudaraku saya adukan. Kenapa dia? Dia ini punya 99 kambing. Aku punya cuma 1 kambing. Tapi dia juga marah juga sama kambing saya. Sampai dia itu mau merebut kambing saya yang 1 padahal dia sudah punya 99. Kata Nabi Daud, nggak boleh. Itu rakus itu. Begitu dia itu ngomong-ngomong begitu, ingat, ini kan terjadi pada diriku ini. Nah, ternyata 2 orang ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala. Hanya dia bertobat kepada Allah. Bertobat, beristighfar katanya. Kata Allah Ta'ala, kamu mau bertobat? Gal iya, saya akan berikan taubat. Tapi masalahnya kamu itu terkait dengan dosanya dengan Bani Adam. Minta maaf sama dia. Ya Rabb, gimana dia sudah meninggal? Kamu datangi kuburannya. Didatangi kuburannya. Begitu datangi kuburannya langsung terbuka itu. Terbuka kuburannya, orang itu bangun lagi. Akhirnya kata Nabi Daud, gimana kabarmu? Alhamdulillah sekarang berkat kamu itu taruh aku di front depan dan aku mati syahid, akhirnya aku dapat kenikmatan yang luar biasa sekarang ini. Alhamdulillah. Maafkan aku ya katanya. Enggak ada salah gitu. Pokoknya aku ada salah, pokoknya semua kesalahanmu aku maafkan. Senang Nabi Daud kan, pulang dia balik. Bermunajat lagi pada Allah. Tanya oleh Allah Ta'ala, sudah kau minta maaf? Gal, ya sudah. Kau sebutkan salahmu? Gal, tidak. Balik lagi sebutkan salahnya. Nah, kenapa? Manusia beda. Akhirnya apa? Datang lagi, terbuka lagi, bangun lagi, kasih tahu sebenarnya saudaraku, aku taruh kamu itu di front depan biar kamu mati, supaya aku bisa mauin istrimu. Akhirnya apa? Lain mukanya. Oh, gara-gara ini dasar, mungkin gitu kali ya. Akhirnya dikasih ilham sama Allah Ta'ala. Ingat, kamu itu berkat apa yang dilakukan oleh Nabi Daud, kamu jadi syahid. Belum tentu kalau seumpama kamu tidak seperti itu, tidak akan menjadi syahid. Maka kemudian, baik Nabi Daud, aku maafkan kamu. Baru dia terlepas daripada dosa. Setelah sekian lama, setelah dia itu menahan, takut, ini dan sebagainya kepada manusia, sampai sempat ditolak, sampai sempat ditampaki wajah yang tidak baik daripada umatnya itu. Ini loh, sulitnya kita minta maaf. Nah, artinya apa? Sebelum kita itu mengalami sulit meminta maaf pada orang lain, ya jangan lakukan. Ayo biasakan. Faham? Nggak ada artinya. Kecuali kalau semua saya katakan, 1 kali gibah dapat uang 100 juta. 10 kali gibah dapat mobil seperti Ustadz misalnya. Nggak apa-apa, masih mending gitu loh. Bukan nggak apa-apa, berarti masih mending 10 gibah tapi dapat mobil, kan enak, bisa dijual. Jadi nggak ada repot kalian bayaran. Faham? Setiap hari di kafe sana gitu. Ya kan? Tapi dapat itu? Nggak dapat. 1 kali gibah glowing hidungnya, 2 kali gibah glowing 2 matanya, 3 kali gibah glowing semua wajahnya. Oh, silahkan. Ini nggak ada artinya, nggak ada artinya, nggak ada dampaknya kepada dunia kalian. Ngapain? Yang ada permusuhan, kebencian kok dia dengar. Jangan ya, apalagi sampai membuli. Apalagi sampai mengejek, jangan sok ya, jangan sok cantik ya, jangan sok kamu itu tunangan fulan ya, jangan melukai perasaan orang lain. Orang lain itu punya perasaan sama seperti kamu. Sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu coba dulu pada diri kamu. Kalau kira-kira ada orang yang mengatakan itu kepada kamu, kamu sakit nggak? Terluka nggak hatimu? Oh terluka, jangan kamu lakukan kepada orang lain. Caranya begitu, itulah akhlak yang baik. Tapi kalau kamu ingin melakukan sesuatu orang lain itu, faham, kepada orang lain, maka coba, kalau kira-kira orang lain itu melakukannya kepada kamu, kamu senang nggak? Oh senang, lakukan. Kamu dipuji senang nggak? Senang, puji orang lain. Kamu dikasih sesuatu hadiah, senang nggak? Senang, lakukan kepada orang lain. Nah, tapi kalau kamu dijitak kepalanya, senang nggak? Diginikan kepalanya, senang nggak? Sengkat kakinya, senang nggak? Jangan lakukan. Sama, manusia juga sama, punya perasaan juga. Ya, nah, pahami, terutama anak-anak baru. Kemarin ada pelanggaran, ada pemukulan, itu langsung Ustaz skores. Nah, karena apa nggak boleh? Bully aja nggak boleh.
Dan ingat kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang mengejek orang lain, melukai perasaan orang lain, kecuali sebelum dia meninggal pasti dia akan diejek juga. Ngapain kita membebani diri? Bersihkan hati, bersihkan diri, dan heningkan jiwa supaya terus kita mendapatkan madad daripada Allah dan Rasulnya. Semoga kalian termasuk yang demikian. Bersih hati kalian, bersih jiwa kalian, siap kalian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan anugerah yang lainnya daripada Allah Ta'ala. Ala haziniyah wa likulli niyatin.